Terima kasih untuk penebusan-Mu dalam hidup kami. Kami yang tadinya gak layak, kami yang tadinya harus mati karena pelanggaran, pemberontakan, dan dosa kami. Kami diselamatkan, kami diampuni, kami dipulihkan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena karya Yesus. Sebabnya, teruslah Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Teruslah Engkau menjadi Raja dalam hidup kami. Supaya kami terus dapat melihat karya-karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami. Roh Kudus, jamah setiap kami. Di kursi kami masing-masing, di tempat duduk kami masing-masing. Jamah setiap hati kami. Selidiki hati kami. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu beban kami. Engkau tahu tantangan-tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Kami melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya pulihkan kami Roh Kudus. Dan kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, apa yang Kau sampaikan Tuhan sangat terbatas. Itu sebabnya aku bergantung penuh kepada pengurapan-Mu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi hati kami semua. Supaya kami dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan siang hari ini. Dan kami dapat melakukannya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Dan biar sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, nyatakan mujizat. Setiap kami yang memerlukan campur tangan Tuhan. Biar Engkau bekerja dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Melawat kami satu persatu. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, kekal selamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Gong si Facai. Bagi yang merayakan. Coba lihat wajah kiri kanannya Saudara. Ada yang merayakan? Ada yang kira-kira wajah-wajah gong si Facai, ucapkanlah gong si Facai. Jangan lupa nanti kalau pas pulang, Saudara siapkanlah amplopnya Saudara ya. Oke, puji Tuhan kita udah masuk di bulan Februari. Saudara gak berasa, kayaknya waktu berlalu begitu cepat. Ya gak sih Bapak Ibu Saudara? Ini udah bulan Februari, kayaknya kita baru kemarin Natal, baru kayaknya tahun baruan, lihat kembang api. Tiba-tiba sekarang kita udah masuk di bulan Februari, udah selesaikan Gong si Facai, kita udah tahun baru ini ya Chinese, dan kita percaya waktu memang Alkitab berkata kayaknya waktu ini dipercepat begitu rupa. Tapi saya percaya bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan selalu ada semangat yang baru, amin. Ada kekuatan baru dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar hari ini tentang Home for Harvest. Boleh sama-sama Home for Harvest. Nanti kalau saya bilang MCC Sleepy, kita semua katakan Home for Harvest. Oke. MCC Sleepy. Iya. Apa sih artinya Bapak Ibu Saudara Home for Harvest? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Enggak lah ya. Kita mau bahwa penuaian di akhir zaman itu dimulai dari rumah kita. Amin. Dimulai dari keluarga kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena Home for Harvest ini Bapak Ibu Saudara adalah tema dari MCC di sepanjang tahun ini. Tagline kita adalah Home for Harvest. Semua harus dimulai dari rumah. Coba bilang sama-sama, semua dimulai dari rumah. Setuju gak Bapak Ibu Saudara kalau saya bilang bahwa semua harus dimulai dari rumah kita? Amin. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan, coba kita baca di dalam Kejadian. Yang pertama ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Ini adalah rancangan awal Tuhan. Kalau tadi saudara lihat di MCC News, saudara melihat bahwa anak-anak sekolah minggu kita di Menara Stars itu belajar tentang God's plan gitu ya. Nah, apa sih rencana Tuhan di muka bumi ini? Apa yang Tuhan lakukan? Kalau saudara baca Kejadian 1, kita akan menemukan sebenarnya apa tujuan Tuhan dan apa panggilan kita. Kitab Kejadian itu tidak menceritakan tentang siapa manusia pertama. Tapi kitab Kejadian sebenarnya ingin memberitahu kepada kita bahwa gini, apa sih rencana Tuhan kepada manusia dan apa rencana Tuhan bagi bumi ini. Nah, coba kita baca bersama-sama di ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya,
menurut gambar Allah diciptakannya dia. Terus, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang diciptakan apa Bapak Ibu Saudara? Laki-laki dan perempuan. Ini agak kencang Saudara ya. Yang diciptakan itu apa Bapak Ibu Saudara? No others. Nggak ada yang diantaranya, yang nggak ada yang yang normal atau netral, nggak ada. Jelas Alkitab memberitahu diciptakan laki-laki dan perempuan. Terus apa ayat 28? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, apa katanya? Dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari ayat ini, kita mengerti bahwa gini, pertama kali yang Allah ciptakan di muka bumi ini, itu adalah keluarga. Setuju Bapak Ibu Saudara? Makanya keluarga itu bukan produk agama. Keluarga itu, pernikahan itu bukan produk 1-2 sinode. Bukan. Keluarga, pernikahan itu ide originalnya Tuhan. Coba bilang sama idenya Tuhan. Dan waktu pertama kali setelah Tuhan ciptakan langit dan bumi, yang pertama kali Tuhan ciptakan lembaga di muka bumi ini yang paling tua, itu bukan lembaga pengadilan, bukan lembaga gereja, lembaga keluarga. Itu yang pertama kali Tuhan ciptakan di muka bumi. Kenapa tujuan Tuhan keluarga Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Sebab memang dari awal bahwa begini, dari awal Tuhan itu ingin melalui keluarga supaya nama Tuhan diperkenalkan kepada keluarga. Melalui keluargalah nanti Tuhan dan sifat-sifatnya itu dapat diperkenalkan. Tuhan mau bahwa semua rancangannya yang hebat, rancangan Tuhan yang luar biasa itu dikerjakan oleh keluarga. Dimulai dari keluarga, lalu kemudian keluarga yang akan terus. Karena tadi Alkitab berkata bahwa mereka diberkati, setelah diciptakan mereka diberkati, beranak cucu lah katanya. Supaya apa? Supaya melalui anak cucu yang takut akan Tuhan, anak cucu yang menyatakan gambar Tuhan, karena mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, itu waktu nanti mereka beranak cucu, anaknya pergi ke kota A, ke Tangerang, di Tangerang ada gambar Tuhan. Pergi ke Bekasi, di Bekasi ada gambar Tuhan. Pergi kemana lagi Bapak Ibu Saudara? BSD, di BSD ada gambar Tuhan. Di Jakarta gambar Tuhan. Melalui siapa? Melalui keluarga. Amin Bapak Ibu Saudara. Nangkap ya sejauh ini Bapak. Kenapa keluarga diciptakan? Karena melalui keluarga Tuhan mau begini. Memultiplikasi, sebab memang keluarga itu diciptakan untuk bermultiplikasi, supaya kemudian waktu keluarga bermultiplikasi, keluarga itulah yang akan membawa gambar dan rupa Tuhan di tempat mereka berada. Makanya kita berkata bahwa Tuhan ingin supaya bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan, kata firman Tuhan. Melalui siapa dikerjakan? Melalui keluarga. Itu sebabnya begini. Iblis menjadikan keluarga itu menjadi sasaran dan incaran. Bapak Ibu Saudara, coba bersama, iblis mengincar dan menyasar keluarga. Sadar gak kita Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sasaran terbesar iblis adalah menghancurkan keluarga. Karena begini, kalau sendi-sendi keluarga hancur, kalau keluarga udah rusak, keluarga hancur, keluarga roboh, maka begini, bangsa pasti akan hancur, gereja pasti akan hancur. Sederhana, kalau iblis hancurkan keluarga, maka semua hancur. Karena sendi-sendi dasar daripada Tuhan menciptakan dunia ini sebenarnya dimulai dari keluarga. Saya berdoa supaya setelah kita mendengar ini, kita menganggap penting keluarga kita. Amin. Coba yang datang dengan pasangannya, coba lirik pasangan saudara. Kita penting ternyata. Amin, saudara. Penting. Loh, lihat sekarang apa yang coba iblis lakukan adalah, makanya gini, iblis menargetkan keluarga sejak awal, sejak di Taman Eden. Dia hancurkan keluarga, karena begitu keluarga hancur, maka udah semua pasti akan berantakan. Iblis hancurkan keluarganya bapak nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dengan cara tipuannya, iblis memperdaya Hawa, lalu kemudian apa? Hubungan keluarga saling rusak, saling menghakimi, saling menyalahkan, dimulai dari mana? Waktu mereka jatuh dalam dosa. Kemudian hubungan manusia jadi rusak dengan Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Mulai merembet kemana-mana. Terjadi pembunuhan dalam keluarga. Kakak adik berantem. Saling iri-irian. Ada spirit kompetisi yang tidak sehat di antara mereka. Dimulai dari mana?
Mulai keluarga dihancurkan. Begitu keluarga hancur, semua hancur. Bapak-bapak katakan amin. Ibu-ibu katakan haleluya. Supaya kita bersatu, bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya haleluya dan amin itu perlu disatukan, Bapak-saudara ya. Kalau bapak kasih cek, ibu jangan kasih cok. Langsung cairkan aja ceknya. Itu jauh lebih baik. Kalau bapak kasih cek, jangan dibalas cok. Jadi cekcok makanya. Kalau udah cekcok apa yang terjadi? Udah anak-anak kita gak melihat gambar Tuhan di sana. Makanya begini, strategi iblis dalam merusak keluarga adalah dia merusak dulu hubungan suami istri. Ayah dan ibu dirusak. Mulai ada perceraian, pertengkaran, hilangnya kasih. Mulai saling curiga, kasih menjadi dingin. Udah begitu suami istri mulai rusak, tidak ada komunikasi yang sehat. Tidak ada saling percaya di antara mereka. Mulai nanti anak-anak akan jadi korban. Tidak peduli lagi kepada anak-anak, kemudian jadi sibuk sendiri. Apa yang terjadi saudara? Anak-anak jadi memberontak terhadap orang tuanya. Anak-anak kehilangan figur ayah mereka. Dimulai dari mana? Dimulai dari hilangnya, dirusaknya pernikahan dan keluarga. Setelah itu apalagi? Kemudian dikacaukan. Kalau kita lihat zaman sekarang, yang zaman now saudara, konsep keluarga yang benar mulai dirusak. Mulai masuk LGBTQ+. Saudara nanti googling aja lah saudara ya. Itu wah kemarin Pak Reski baru dari Singapura katanya. Udah ada male, female, others. Saya tanya Pak Reski tahu yang male kan bukan yang others. Ya puji Tuhan dia masih tahu, dia masih male, pilihnya male. Tapi hari ini sepertinya lucu buat kita. Tapi kita sedang menghadapi dunia yang sedang berubah hari ini Bapak Ibu Saudara. Generasi kita mungkin kita masih punya pengajaran yang kuat. Tapi bisa nggak saudara bayangkan anak-anak Gen Z mungkin masih bisa kita ajar. Tapi anak-anak alfa yang dia begitu liatnya TikTok. Dan saya mau kasih tahu orang hari ini lebih percaya TikTok daripada apapun. TikTok sama Netflix. Kayaknya kalau apa yang diberitakan di situ seolah gini, itu kebenaran yang sejati. Kan itu tipu dunia bukan sih? Orang hari ini kalau dikit-dikit cari informasi kemana? TikTok. Lihat Netflix. Lalu kita tanpa lagi membaca firman Tuhan, kita langsung ambil itu sebuah kepercayaan. Makanya tujuan dari LGBT bukan sebenarnya kesetaraan. Tujuan mereka adalah untuk menghapuskan keluarga. Cara iblis, cara dunia untuk menghapuskan keluarga. Dia mulai hancurkan nilai-nilai keluarga di dalam kehidupan kita. Keluarga itu udah gak penting. Bayangkan. Hari-hari ini kan udah ada orang yang menikah sama anjing. Benar gak sih saudara? Nikah sama kursi karena dia merasa kursinya berjasa sama dia. Dia menikah sama kursinya. Karena dia terlalu sayang sama anjingnya. Gak masalah saudara punya anjing. Saya selalu bilang sama istri saya, kamu mau punya anjing gak? Dia gak mau, ya udah saya turutin aja. Tapi kalau saudara punya anjing, oke saudara sayang. Tapi jangan sampai kemudian ini yang terjadi. Ada yang menikah sama anjingnya. Ada yang menikah, mulai LGBT menikah sama jenis. Menikah tujuannya sederhana, dia ingin menghancurkan nilai-nilai keluarga yang benar. Kemudian ke depan orang menganggap bahwa gini, keluarga tidak penting lagi. Dan bayangkan kalau sebuah generasi menganggap keluarga gak penting, mereka gak menghargai komitmen, mereka gak menghargai lagi ayah dan ibunya. Buat mereka adalah saya bisa hidup sendiri kok, me for myself. Tapi hari ini kita perlu, untuk apa saya menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara? Ini dunia yang sedang kita alami. Iblis sedang berusaha dunia ini secara sistematis. Itu TSM. Apa tuh? Terstruktur, sistematis, dan masif. Sedang dilakukan untuk begini, menghancurkan lembaga yang bernama keluarga. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan selalu bekerja lewat keluarga. Makanya siapa yang perlu untuk berdiri, untuk kemudian bisa membawa kembali keluarga kepada rencana Tuhan di awal, Bapak dan Saudara. Supaya melalui keluarga, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Siapa yang harus berdiri? Hari ini, saya ingin kita belajar bahwa kitalah yang perlu menanggapi panggilan kudus Tuhan untuk kita berdiri bagi keluarga kita. Satu ayat di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Boleh kita baca bersama-sama ini. 2, 3. Tetapi pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau
Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi apa katanya? Kita dengan suara yang keras, Bapak Ibu Saudara, 2-3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Katakan bahwa aku dan seisi rumahku akan apa Bapak Ibu Saudara? Beribadah kepada Tuhan. Yosua di tengah-tengah angkatan yang mulai kehilangan pegangan kepada Tuhan. Dia berkata gini, dia yang membawa keluarganya, bertanggung jawab kepada keluarganya untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Makanya MCC sepanjang tahun ini, kenapa kita ambil tema Home for Harvest? Karena kita percaya bahwa Tuhan ingin memulai penuaian dari keluarga kita, dari rumah kita. Itu prinsip Tuhan. Makanya kalau kemarin kita merayakan Natal, waktu Yesus datang untuk melakukan rencana penebusan, penyelamatan manusia, dia nggak datang, bisa nggak Tuhan Yesus datang langsung secara pribadi datang sebagai juru selamat? Tapi yang Allah lakukan adalah gini, dia mencari keluarga. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tuhan cari keluarga. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan yang maha kuasa itu dia harus ada dalam keluarga? Karena sekali lagi Tuhan mau nyatakan bahwa gini, Tuhan selalu bergerak. Dimulai dari kejadian, dimulai membangun keluarga. Penyelamatan dimulai juga dari keluarga. Supaya gini, melalui keluarga lah kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdiri untuk keluarga kita. Jangan tunggu orang lain berdiri. Siapa yang perlu berdiri seperti Yosua? Dia berdiri buat keluarganya. Dia berdiri buat istrinya. Dia berdiri buat anak-anaknya. Dia berdiri buat seisi rumahnya. Dan berkata gini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kamu terserah. Ada nggak di antara kita masih berdiri nggak kita buat keluarga kita? Mungkin hari ini ada istri yang kehilangan suaminya. Karena suaminya mulai mungkin dikuasai oleh kegelapan. Atau sebaliknya istrinya mungkin dikuasai oleh dunia ini. Atau anak-anak atau orang tua kita. Pertanyaan saya begini, apakah kita masih berdiri buat keluarga kita? Jangan tunggu orang lain Bapak Ibu Saudara. Nggak akan ada orang yang bisa berdiri. Pendeta nggak bisa berdiri buat keluarga saudara. Saudaralah yang harus ambil tanggung jawab. Berdiri buat keluargamu. Supaya Tuhan pulihkan keluarga kita. Karena Tuhan mencintai keluarga. Makanya ada benang merah. Kalau saudara lihat mujizat pertama kali Tuhan lakukan di mana Bapak Ibu Saudara? Mujizat pertama? Di perkawinan kan. Itu menunjukkan bahwa memang begini. Keluarga dari awal. Dari Tuhan Yesus datang, bahkan sampai dia menyatakan pelayanan mujizat pertamanya dimulai di dalam keluarga. Hari ini masih mau nggak Bapak Ibu Saudara berdiri buat keluarga? Apa yang perlu kita lakukan buat keluarga kita adalah kita perlu bawa keluarga kita kepada Tuhan hari ini. Sama seperti Yosua, dia bawa keluarganya kepada Tuhan. Karena ini tanggung jawab pribadi kita. Coba colek kiri kanannya, itu tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab tetangga. Amin. Oh iya, kalau engkau melihat orang tua, engkau perlu menangis, menangislah buat anak-anak saudara. Kemarin kita ada pertemuan di home, ada fellowship, ada seorang ayah, dia menceritakan anaknya jauh nun di sana. Dia gelisah, saya nggak tahu nih gimana, apa yang perlu dilakukan, anaknya jauh, saudara. Yang perlu dilakukan adalah dia telepon, dia doakan, dia selalu ingatkan. Dia bilang bahwa dia udah mengajar anak ini dari kecil tentang nilai-nilai Tuhan. Tapi setelah dia jauh, tetap sebagai orang tua, dia perlu berdiri buat anaknya. Dia perlu berdoa buat anaknya. Dan itu yang perlu kita lakukan. Saya sadar bahwa, oh iya, kita perlu ambil tanggung jawab ini masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cuma tanggung jawab gereja. Gereja bisa mensupport saudara sebagai keluarga. Tapi gini, saudaralah yang perlu berdiri buat keluargamu, buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat orang tua. Supaya Tuhan pulihkan. Amin. Jangan tunggu orang lain. Kalau suamimu hari ini lagi jauh, istrimu lagi jauh, anak-anakmu lagi jauh, jangan hakimi mereka, doakan mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu untuk membangun mesbah keluarga lagi, kita perlu kuasa Tuhan. Percayalah, semua strategi dunia itu enggak menolong kita, menolong mungkin cuma terbatas. Kita perlu bawa mereka kepada Tuhan, kita perlu membangun spiritual di dalam keluarga kita. Karena memang gini, cuma kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan. Kita belajar tentang habit apapun Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus nggak tolong kita, kita pasti akan gagal. Berapa banyak resolusi kita gagal Bapak Ibu Saudara. Kan biasanya di awal tahun pasti bikin resolusi kan. A, B, C.
pasti gagal. Tapi selama kita melibatkan Tuhan, ada kalanya kita jatuh, tapi setiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan selalu sanggup untuk pulihkan kita, angkat kita kembali, bawa kita kembali kepada jalur yang benar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini, Bapak Saudara, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu bawa mereka kepada Tuhan. Kita bangun mesbah keluarga. Jangan cuma sekedar doakan. Kita perlu membangun apa? Teladan, iman dalam keluarga. Tunjukin dong. Banyak kali kita cuma pakai strategi klasik. Ya udah didoakan aja. Didoakan tanpa menunjukkan keteladanan. Itu seperti kita mendoakan sesuatu tapi kemudian kita nggak mempercayainya dengan tindakan kita. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup ubah dia, kita juga perlu menunjukkan sikap bahwa begini, dia bisa berubah. Kita perlu menunjukkan sikap bahwa gini, kita percaya sama dia bahwa Tuhan sanggup ubahkan dia. Dengan cara apa? Dengan dimulai dari sikap kita yang berubah. Cara berbicara kita yang berubah. Cara kita merespon yang berubah. Cara iman kita yang berubah. Ada keteladanan yang kita tunjukkan sama mereka. Amin. Tunjukkan keteladanan buat mereka. Temani mereka Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma sekedar dihakimi. Jangan cuma sekedar doakan. Saya kadang-kadang suka kasih masukan juga sih. Kalau ada yang konseling seperti itu saya bilang. Kalau saudara lagi tidur tumpang tangan. Kalau perlu diremas-remas kepalanya. Kalau sampai botak dikit gak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang itu gak cukup. Perlu kita tunjukkan sebuah sikap yang nyata. Bahwa begini. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup ubah dia. Melalui perubahan sikap kita dulu. Tindakan-tindakan iman kita. Saya lebih mempercayai daripada saudara bertindak positif, bertindaklah dengan tindakan iman. Daripada saudara sedang sekedar berkata-kata positif, berkata-katalah dengan perkataan iman. Itu yang Alkitab ajarkan. Hari ini mungkin kita sedang mengalami struggling, pergumulan dalam keluarga. Tapi pertanyaan saya begini, apakah saudara mau berdiri buat keluarga? Jangan tunggu orang lain, nggak akan ada orang lain yang berdiri buat keluarga saudara. Sampai saudara berdiri, berdoa, mulai bawa mereka kepada Tuhan, mulai bangun spiritualitas dalam keluarga kita, mulai tunjukkan keteladanan. Dan saya percaya gini, selalu Tuhan sanggup dan punya cara untuk memulihkan. Karena Alkitab berkata dalam Kisah Rasul ayat yang pertama ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1 ayat 8, coba kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa saudara? Menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai. Sayangnya banyak orang Kristen langsung pengen ke ujung bumi. Melewati Yerusalem. Sekali lagi, selalu prinsip Tuhan dimulai dari mana? Keluarga kita. Yerusalem itu bicara tentang apa sih Bapak Ibu Saudara? Dimulai orang terdekat kita. Makanya banyak orang Kristen hari ini, di luar sepertinya dia hebat, luar biasa, tapi di rumah, di circle utamanya, di keluarganya, dia justru gak jadi berkat. Kita mau balik hari ini. Kita mau rebut keluarga kita harus bawa keluarga kita. Kalau mereka jauh, jangan hakimi mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yuk, mari kita doakan mereka, mari kita bangun mesbah dalam keluarga kita, mari kita bangun keteladanan, tunjukkan sikap yang benar. Tunjukkan tindakan-tindakan yang menyatakan bahwa gini, Tuhan sanggup memulihkan mereka. Tuhan ingin memulai semua dari keluarga. Itu sebabnya statement terakhir saya adalah, Tuhan mau apa saudara? Kabar baik dan penuaian dimulai dari mana? Dari Yerusalem, yaitu keluarga kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa saudara. Bolehkah kita tundukkan kepala hari ini dan engkau coba cek apakah ada keluarga saudara yang jauh dari Tuhan. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak, atau mungkin orang tua kita sedang jauh dari Tuhan. Mereka perlu dipulihkan. Dan Tuhan panggil kita hari ini seperti Yosua, dia berdiri buat keluarganya, dia berdiri buat rumah tangganya. Tuhan juga mau saudara untuk berdiri bagi keluargamu. Berdiri buat keluargamu dan nyatakan kuasa Tuhan di sana. Berdiri buat keluargamu dan perkatakan firman Tuhan di sana.
Berdiri buat keluargamu dan perkatakan perkataan iman di sana. Berdiri buat keluargamu dan tunjukkan tindakan-tindakan iman di tengah-tengah mereka. Supaya mereka dapat melihat Allah kita Allah yang hidup. Allah yang sanggup memulihkan. Dunia, iblis coba hancurkan keluarga. Tapi Tuhan mau pakai keluarga untuk menggenapi rencananya. Tapi saudara, Tuhan sayang sama keluargamu. Apapun mungkin keadaannya, saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, Tuhan sayang keluargamu. Tuhan mengasihi keluarga saudara. Tuhan mau saudara berdiri buat keluargamu. Sampai engkau melihat pemulihan terjadi. Penuaian harus dimulai dari rumah kita dulu. Tuhan mau keluarga kita dulu yang dipulihkan. Baru kita menjadi agen pemulihan di luar sana. Bolehkah 1-2 menit ini saudara berdoa buat keluargamu? Kalau engkau datang dengan keluarga, engkau boleh bergandengan tangan. Mulai berdoa. Supaya Tuhan tutup bungkus. Tuhan ikat saudara dengan tali kasih Tuhan. Tuhan terus pelihara saudara dalam kesetiaannya. Keluarga adalah target utama iblis. Kalau keluarga hancur, gereja hancur. Pelayanan rusak. Kota hancur. Akan muncul generasi pemberontak. Dimulai dari keluarga yang hancur, yang rusak. Tapi Tuhan panggil kita hari ini dengan panggilan yang kudus. Untuk kita berdiri buat keluarga kita. Berdoa buat keluarga kita. Usahakan pemulihan buat keluargamu. Dengan tindakan-tindakan imanmu hari ini. Ambil sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya, urapi aku Tuhan. Supaya aku dapat menunjukkan tindakan iman. Sikap yang beriman. Perkataan yang beriman. Terima kasih.